juta, kemudian 170 juta ini bagaimana? Apakah saudara yang membayar ke Pak Atabi Ali atau bagaimana ceritanya? Atau memang langsung tanah dipotongkan Pak, langsung dipotongkan. langsung dipotong Ya, aja. Berarti langsung tidak ada uang di situ. Enggak ada Pak, langsung. Atau dari saudara ke Pak Atabi. Enggak. Jadi pokoknya diserahkan tanah, dihargai segini, Sekian, dipotonglah jual beli ya, yang 15 sekian miliar ya, tadi. ya, betul. Sehingga mungkin saudara terima sisanya Ya, begitu. iya Pak. Tadi saudara terangkan bahwa itu sempat dihitung pakai mesin. Ya, Mesin bagaimana itu? ya mesin Kecil apa besar seperti di bank itu? Kecilnya itu berapa? Tingginya dari lantai tingginya berapa? ya, 1 meter. Oh, 1 meter. Berarti cukup besar. Ya. Cukup besar. Ya. Bukan mesin yang kecil. Oh, bukan. Bukan. Besar ya, kayak di bank itu. Ya. Pak Atabi yang bawa sendiri. Ya. Dan saudara tanya, Pak Kiai ngapain repot-repot bawa mesin ke sini? Apa nggak lebih enak ke bank aja kita? Ya itu kita. Ringan, Ya. sampai di bank orang bank yang hitung. Gimana? Ya. Pernah disampaikan enggak? Sudah kita kan mintanya transfer Pak. Waktu itu kan mintanya transfer. Transfer, Iya. tapi tadi dia nggak mau. Tidak mau. Dia harus tetap minta cash kan begitu. Iya. Ini kan saya ngikuti keterangan saudara, apa nggak repot bawa mesin lagi, Iya. bawa uang lagi gitu, begitu banyak gitu. Nggak tanya waktu itu, ngapain Pak Kiai bawa sebesar ini gitu. Ya memang sudah disiapkan semua. Sudah disiapkan beliau. Ya. Ngomong nggak beliau, nanti ngitungnya nanti saya siapkan, atau mungkin dari pihak saudara nanya gimana caranya nanti ngitungnya, atau dia langsung menawarkan pokoknya nanti saya bawa mesin atau bagaimana? Ya. Gimana? Ya. Hitungnya ya pokoknya dia langsung bawa mesin itu Pak. Sebelumnya disampaikan nggak bahwa dia akan bawa mesin? Tidak. Tujuan udah bawa mesin, Ya. dihitung, Ya. gitu. Saudara katakan tadi kemudian disetorkan ke bank, Ya. bank tak mau terima, Ya. gitu untuk buka rekening. Ya. Akhirnya dibuka deposit box tadi. Ya. Jadi hampir semua pakai dolar ya, Ya, kecuali ya. hanya 132.150.000. Ya. Itu yang 132 telah masuk deposit box juga, atau yang 132 mungkin dibagi-bagi para ahli waris, atau yang dolar aja masuk, atau gimana? Lupa Pak. Lupa. Ya. Tapi semua tercatat Ya. oleh administrasi bank ya. Ya. Kemudian pada saat itu apakah tanah saudara itu sudah bersertifikat? Sudah Sudah sertifikat. Ya. bersertifikat. Sudah bersertifikat. Ada enggak kendala kemudian sesudah pembayaran? Enggak ada Pak. Tidak ada. Enggak ada. Yang minta bantuan Pemda itu yang mana? Bukan saudara? Bukan. Bukan ya. Yang surat-suratnya kemudian diminta, kemudian sehingga kemudian ada si terangkan, kemudian juga bantuan Pemda segala macam supaya suratnya ke pemilik dulu, bukan yang saudara ya. Bukan Pak. Dan Bu PPAT Magdawati, Iya. Ibu tadi berkaitan dengan tanahnya Ibu Rosilah, siapa? Iya, Ibu Rosilah dan Ibu Paluti Hadiati. Oh, Ibu Rosilah sama Ibu Parupi ya. Kalau itu jual belinya kapan? Sesuai dengan akta yang ada pada saya dengan Paluti Hadiati nomor 38 tanggal 29 Februari 2012. Yang dengan Ibu Rosilah nomor 37 juga tanggal 29 Februari 2012. Februari ya. Ya. Sebentar sedikit ke Pak Ari ya. Ada tertinggal pertanyaan saya. Pada saat
itu Pak Tabi Ali, kemudian pembayaran yang ketiga, aku udah campur-campur tuh. Ya. Ada rupiah, ada dolar, ada emas, Ya. ada tanah. Ya. Pertanyaan saya, sampai kemudian dia jual tanah itu kenapa? Apakah dari pihak saudara yang nawar, oke, kami mau tanah Bapak, atau dari pihak Pak Atabi yang nawarkan bahwa Pak Atabik Pak yang nawarkan. uang kami udah habis, Ya, tinggal tanah. kurang tinggal. Gimana kalau kami bayar pakai tanah aja? Ya. Begitu. Ya. Persisnya gimana kelima? Ya persisnya, ya pokoknya ada kekurangan dana, terus adanya tanah ini. Kekurangan dana. Ya. Jadi artinya beliau mengatakan sudah tidak ada dana lagi. Iya. Habis uangnya. Ya kurang lah. Ya. Kurang. Ya. Akhirnya bayar pakai tanah. Tanah. Nah, Ya. ke ibu. Berkaitan dengan ini kan uang udah kurang nih, udah habis nih. Sampai bayar pakai tanah, udah pakai emas. Kan gitu, Bu. Pada saat bulan Februari bayar ke ibu, itu bayarnya pakai uang cash atau bagaimana? Saya tidak ingat, Pak. Tidak ingat dengan Nah, pasti. di akta dibayarnya gimana? Kalau di Disebutkan. akta Kan di akta punya, bisa dibunyikan, bayar cash, bayar cicilan, bikin kesepakatan jual beli dulu. kalau di bagaimana? aktanya dibunyikan jual beli ini dilakukan dengan harga yang dengan berusilah ya Rp77.700.000. Pihak pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari pihak kedua, dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah, dan di warkah saya ada kwitansi. Jadi biasanya saya bertanya, benar sudah dibayar? Benar, lalu dibuatkan kwitansi. Ada kwitansi di warkah Iya, ibu. betul. Saya tidak ingat apakah waktu itu dengan cash atau dengan Ya, bentuk tapi kilo ada atau kwitansi. ada kwitansi. Kwitansi itu untuk apa? Sebagai alat bukti pembayaran Alat harga bukti tersebut. pembayaran. Iya. Lalu yang satu sama Bu Palupi, Yang dengan Bu Palupi tanggalnya sama, juga ada kwitansi. ada kwitansi. Iya, rupiahnya sebesar Rp208.150.000. Ada kwitansi. Itu di bulan Februari. Februari. Di bulan Februari. Pembayaran terakhir Pak Ari tadi 14 Agustus 2000. 14 Agustus berapa? Tahun berapa? 2011. Di Ibu Februari 2012. Begitu ya. Baik. Jadi ada rentang waktu yang beberapa bulan saja. Pak Tabib punya duit lagi bayar begitu. Cuma Ibu Saya datang tidak kwitansinya tahu. aja. Iya. Baik. Kemudian ke Pak Isranur. Ya. Tadi saudara katakan bahwa saudara itu keluarkan izin dari ada 10 ya, saudara katakan perusahaan yang minta izin usaha pertambangan. Kemudian izin 1 untuk PT Karina Kutajaya. Yang ngajukan permohonannya tadi siapa namanya Bapak? Pak Lilur namanya. Lilur. Nah, itu untuk kelengkapan daripada IUP ini, izin usaha pertambangan ini, apa saja yang diperlukan sebetulnya? Perlu enggak anggaran dasar, anggaran perusahaan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga perusahaan, termasuk dengan susunan pengurus, komisaris, perubahan anggaran dasar akan diperlukan? Ya, jadi yang diperlukan itu hanya permohonan perusahaan, Ya. kemudian pengurusnya perusahaan itu, Pengurus. dan Berarti koordinat. pengurusnya itu dilihat dari mana? Apakah dari anggaran dasar atau hanya boleh dicatat-catat gitu pengurusnya? Biasanya dilampirkan di permohonan. Oh, dilampirkan di permohonan. Yang dilampirkan itu apa? Anggaran dasar atau apa? Pengurus perusahaan. Pengurusnya, nah maksud saya hanya berupa catatan saja atau susunan pengurus itu berdasarkan anggaran dasar atau akta perubahan? Kami tidak melihat apakah itu berdasarkan anggaran dasar perusahaannya. Pengurusnya itu Tapi siapa? Pengurusnya ada. Ya. Saya ingat saudara siapa pengurus? Karina Kutajaya. Mohon maaf, saya ingat, tapi perempuan dua-dua. Perempuan. Namanya Fauziah.
mohon maaf Pak Hakim, saya lupa nama, tapi perempuan dua-dua. Perempuan dua-dua pengertiannya apakah itu direktur utama atau direktur dan komisaris atau bagaimana? Atau mungkin komisaris utama? Ya, itu dia. Saya apakah posisinya sebagai direktur atau komisaris saya nggak. Tapi itu masuk pengurus itu ada 2 orang nama perempuan. Ada 2 orang. Itu pernah ngomong nggak atau menyampaikan nggak? Kalilur ini kan ngurus 10. Ya. Kata Bapak tadi. Iya. Memohon kepada saya. Mohon Bupati. kepada. Itu Arina Kota Jaya ini pemiliknya atau siapa? Itu saya nggak tahu pemilihnya. Nggak tahu. Ya, Apakah semua ke-10 perusahaan itu Kalilur punya? Nah itu dia. Atau dia hanya sekedar penghubung untuk meluruskan? Itu yang saya nggak tahu. Pokoknya prosedurnya ketika ada perusahaan masuk, didaftar, lihat, saya perintahkan ke dinas terkait pertambangan untuk diperiksa, dicek. Nah itu dicek tuh banyak sekali, termasuk apakah ini yang diusulkan ini tidak kawasan terlarang, misalnya taman nasional, atau misalnya ini adalah tidak tumpang Bapak tindih. pernah ketemu langsung sama Kalilur ini? Lilur kan langsung ke kantor, Pak. Langsung ke kantor? Ya, ke kantor. Saudara saya. Bawa permohonan 10 itu. Bawa permohonan 10 Ya. itu. Dia datang sendiri? Datang sendiri. Datang sendiri. Bukankah itu harus diajukan terlebih dulu ke dinas pertambangan? Enggak, biasa ke bupati. Ke bupati? Prosedur bupati. Nanti saya perintahkan ke semua perusahaan investasi datang ke bupati dulu. Bupati misalnya di bidang industri, nanti bupati perintahkan disposisi ke dinas perindustrian untuk mengecek permohonan kesesuaian. itu Ya. diajukan ke bupati dulu, Betul. kemudian didisposisi ke Dinas pertambangan. dinas teknisnya. Ya, teknis ya. Nah, di dalam mengajukan permohonan itu apakah memang harus langsung yang bersangkutan ketemu bupati? Apa nggak masuk surat dulu lalu disposisi? Kenapa ini kok kemudian bisa langsung ketemu bupati? Tidak masalah kalau persoalan itu. Apakah dia langsung atau tidak langsung tidak masalah. Jadi mungkin Bukankah masuk dulu ke bagian umum ini surat-surat? masuk ke dalam apa namanya ke bagian penerima surat. Ke ayah Ya. ke penerima surat. Lalu di penerima surat kan itu diregister tuh. Iya. Udah, setelah diregister ada bukti terima baru ke bupati. Baru ke bupati. Apa yang disampaikannya pada saat menghadap saudara selaku bupati? Permohonan untuk 10 perusahaan izin IUP ya. Lalu kemudian kenapa hanya dikabulkan 1? Nah, itu bukan saya mengabulkannya cuma 1, karena saya perintahkan ke dinas pertambangan untuk dicek persyaratannya, kemudian areal yang dia mohon itu apa, ada atau tidak ada atau tidak tumpang tindih. Nah, di sana yang menentukan. Apakah ada rekomendasi terdakwa atau atensi terdakwa, lalu kemudian Arina Kota Jaya aja yang 1 dikabulkan UP-nya, sedangkan yang lain mungkin tidak ada atensinya, nggak dikabulkan? Oh tidak. Karena saudara katakan tadi saudara pendukung berat terdakwa di Kongres. Oh iya memang cukup berat, tapi dari kaitannya dengan ini saya nggak tahu tuh. Pemilihnya pun saya nggak tahu. Ada hubungan batin dah antara saudara sama terdakwa? Oh belum ada. Menyebabkan saudara ya Arina Kota Jaya aja. Oh, Atau enggak. hubungan batin sama Nazarudin? Oh enggak, saya nggak tahu itu apa punya. Atau pengurus Partai Demokrat yang lain Oh enggak ada. yang punya atensi ke PT Arina Kota Jaya? Enggak, saya Cuma agak aneh bagi saya. Ah. 10 dikabulkan Arina Kota Jaya, kemudian menjadi masalah gitu. Iya. Jadi begini Pak Hakim, mohon maaf. Ini tidak ada kaitan dengan persoalan hubungan emosional, hubungan batin. Semua perusahaan seperti itu. Jadi kalau dia mencukupi syarat perusahaan apa saja, jadi tidak melihat ada kepentingan apapun di situ, kecuali kalau dia cukup syarat. Kan banyak itu yang ngajukan permohonan tumpang tindih dengan perusahaan lain tuh, yang sekarang jadi berperkara ke tingkat arbitrasi karena ada tumpang tindih. Nah itu yang kita hindari. Nah jadi ketika perintah disposisi bupati ke dinas terkait, dicek dengan segala instansi lain, kehutanan, tata ruang, lingkungan hidup,
dan sebagainya. Oh ini yang mencukupi syarat. Ini berapa luas diberikan daerah pertambangan? Saya lupa saya kita antara 10 sampai 11 ribu. Saya lupa benar tepat. Ini untuk tambang apa? Tambang batu bara. Tambang batu bara. Betul. Apakah hutan yang diberikan atau lokasi yang diberikan untuk pengelolaan tambang batu bara itu sudah dipelajari betul? Itu hutan apa? Atau itu lokasinya tanah apa? Itulah sebabnya ada tim yang diperintahkan untuk mengetahui status kawasan. Kalau dia berada di kawasan konservasi itu diharamkan. Ya, Tapi kalau di kawasan dia hutan produksi dan sebagainya itu boleh untuk pertambangan. yang ini di mana lokasinya? Di Kutai Timur tempat. Nah, ya, dia Kutai Timur. Kawasan lokasinya, kawasan hutan biasa, hutan produksi. Hutan produksi. Hutan produksi. Berapa lama mulai daripada Khalilur ketemu saudara ngajukan permohonan, kemudian izin itu bisa saudara keluarkan, itu berapa lama prosesnya? Biasanya paling lama 1 minggu. 1 minggu. Paling lama. Apa bisa survei untuk hutan 1 minggu? Bisa, karena ada tim. Tim itu kan ada tata ruang, pakai satelit. Ya. Jadi bisa ketika tim itu datang, oh ini kawasan Taman Nasional tidak boleh, oh ini punya orang lain tidak boleh. Jadi cepat sekali itu. Kalau kawasan itu kan harus ya sangat-sangat teliti. Betul. Kok bisa mulai dari permohonan masuk, Khalilur datang ke saudara 1 minggu sudah bisa keluar izin. Untuk yang ini saya tidak pastikan 1 minggu, tapi biasanya rata-rata itu 1 minggu selesai. Karena bagi saya kami pelayanan Ini itu kan ada hutan produksi katanya. ya hutan produksi ya. Hutan produksi. Untuk hutan produksi apakah tidak perlu kemudian diturunkan dulu tingkatnya, Oh, statusnya mas. statusnya? Apa Begini. bisa begitu aja? Karena undang-undang membolehkan izin tambang di kawasan hutan. Persyaratannya ketika mau kegiatan eksplorasi harus ada dulu namanya pinjam kawasan. Bupati melakukan rekomendasi ke Menteri Kehutanan melalui gubernur. Iya, makanya 1 minggu itu kan. Nah, kalau izin IUP kan tidak masalah, boleh saja. Itu kalau dasar daripada rekomendasi pinjam kawasan itu, izin itu yang diberikan bupati. Izin inilah sebagai dasar untuk merekomendasikan ke Menteri Kehutanan untuk dipinjam kawasan namanya. Jadi tidak pinjam kawasan dulu turun, enggak. Jadi dasar pinjam kawasan itu karena ada izin IUP yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Ya, kalau ada izin, sampai di mana keberlakuan izin itu, fungsinya? Inilah katakanlah ini izin usaha pertambangan. Ya. Saudara selaku bupati sudah keluarkan. Ya. Nah, pertanyaan saya, kalau saudara sudah keluarkan izin ini, sampai di mana batas bisa dipergunakan? Ya. Kalau kawasan tidak terkait kawasan hutan produksi, maka dia perusahaan bisa melakukan kegiatan eksplorasi. Bisa, ya. Jadi tanpa lagi dia meminta pinjam kawasan ke Kementerian Kehutanan. Tapi kalau dia posisi berada di kawasan hutan produksi atau hutan yang dapat dikonversi, maka dia harus punya kewajiban meminta izin pinjam kawasan ke Departemen Kehutanan. Nah, berkaitan dengan ini, apa yang telah dilakukan oleh PT Arina Kota Jaya berkaitan dengan kawasan yang saudara sudah berikan izin IUP-nya ini? Nah, seingat saya ini perusahaan tidak ada kegiatan. Tidak ada. Saudara kasih izin kapan? Iya. Saya Ingat saya di bulan sekitar Maret April di 2010. Maret, April Tepatnya saya nggak lupa. di 2010. Lalu kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan perusahaan berkaitan sama izin ini? Nggak ada. Setahu saya nggak ada. Karena dari laporan dari Dinas Kehutanan. Lalu untuk apa mereka minta izin ini? Nah, Tahu nggak? itu kami tidak bisa mengintervensi. Nah, ya saya tahu saudara gitu. Apakah hanya sekadar dapat izin lagi, hanya sekadar untuk melindungi kegiatan lain? Wah, Sepertinya
kegiatan lain ini berasal dari inilah usaha kami. Iya, nggak tahu saya. Tambangan. Nggak tahu saya, mohon maaf. Tapi pertambangannya ini sebetulnya nggak kerja. Iya. Ada nggak dari pihak lain mungkin masuk duitnya dari mana? Pas nanti ditanya KPK, misalnya, Pak ini usaha kami tambang. Nggak tahu saya itu, kalau itu Tapi saya. setahu saudara ini sama sekali kegiatannya tidak ada. Ya, Belum ada batu bara yang keluar dari situ. belum sama sekali tidak. Eksploitasi, eksplorasi. Iya, eksplorasi dulu, baru eksploitasi. Iya, belum ada. Belum. Belum ada. Lanjutkan ya Pak Bupati ya. Saksi. Baik, Pak. Yang namanya Halilur R. Abdullah Sahlawi itu kenal di mana Anda pertama kali? Yang kenal pada saat mengusulkan itu, Hah? membawa permohonan izin. Itu pertama kali kenal? Ya. Sebelumnya nggak pernah kenal sama dia? Nggak pernah ketemu? Enggak. Benar ini? Ya, Itu dia datang ke tempat Anda mengajukan permohonan tadi itu apa? itu dia. Tepatnya saya nggak tahu, pokoknya itu sekitar bulan Maret 2010. 2010. Ya, Ini Halilur R. Abdullah Sahlawi ini putra daerah sana Pak? oh bukan. Bukan. Nggak tahu saya lah pokoknya dia. Apakah di sana dia lahir di mana? Nggak tahu ya. Ya. Ini di surat dakwaan, kalau mengacu surat dakwaan, Ya. ini dibilang di awal tahun 2010 diadakan pertemuan di Hotel Sultan antara terdakwa ini, terdakwa Anas, Isran Nur selaku Bupati Kutai Timur, Halilur R. Abdullah Sahlawi alias Tidur, Muhammad Nazaruddin, dan Gunawan Wahyu Budiarto alias Toto Gunawan. Makanya tadi kami tanyakan, Anda ketemu sama Halilur itu kapan pertama kali yang bilang saat dia mengajukan permohonan tersebut? Ya. Di sini di surat dakwaan ini dibilang Anda sudah ketemu di awal 2010. Enggak, ini. saya tidak ada itu. Tidak ada. Tidak ada. Ketemu Pak Anas pada saat kegiatan deklarasi. Kapan itu? Lilur nggak tahu saya namanya Lilur. Deklarasi itu kapan Pak? Ya, bulan Maret itu Maret tahun 2010. 2010 Ya, deklarasi. tanggalnya saya lupa. Jadi deklarasi Maret 2010. Iya. Kalau pemilihan Kongres Partai Demokrat kapan? Itu bulan Mei Ini Ya. 2010. 2010 ya. Jadi yang ini dakwaan yang tadi saya bacakan itu awal 2010 yang ketemu sama terdakwa, ketemu sama Halilur, ketemu sama Nazaruddin, ketemu sama Gunawan Wahyu ini, Toto Gunawan, itu nggak benar. Nggak benar. Kalau sama Toto Gunawan ini memang kenal. Nggak tahu saya mana orangnya itu, nggak pernah lihat. Jadi dari sini dakwaan ini Anda kenal cuma terdakwa sama Nazaruddin aja kalau gitu. Iya. Orangnya gitu. Iya. Kalau Astihani, bagaimana? Hah? Dengan nama Astihani, Haji Astihani. Haji Istihani itu orang Kalimantan Selatan, Oh. anggota DPR. Kalau Linkin, Wah, nggak tahu sampai itu. katanya untuk Russo ini untuk wilayah Kalimantan dia yang mengkoordinir. Mohon maaf, nggak tahu. Nggak tahu ya, ada ya. Nggak tahu. Pada saat tadi Anda bilang Maret 2010 itu apa namanya ini terdakwa ini apa istilahnya itu Sultan itu apa? Kegiatannya apa? Itu deklarasi. Deklarasi. Anda saat itu sudah di DPD apa di DPC. Masih DPC. DPC Demokrat, Partai Demokrat Kutai Timur. Ketua DPC Kutai Timur. Ketua ya. Dari dakwaannya lagi. Apakah Anda saat itu menerima uang sejumlah 20 juta? Wah, Sudah jabat bupati juga saat itu ya? sudah bupati. Sudah 20 juta bupati ya? 150 juta itu. Jadi dakwaan Pak kami nggak. Iya, nggak apa-apa. Ya, kami kan saya ini kan mau lari bermuara dari apa bermula dari dakwaan Ya, ini. baik. Di sini kan di dakwaan ini dibilang DPC saat itu di Hotel Sultan itu deklarasi terima 20 juta. Nggak. Korwil tadi, cuma kita tanya tadi yang nama Astihani itu Korwil terima 50 juta.
ada lagi uang namanya uang entertain sekian juta, 1 juta, salah satu. Itu Anda nggak tahu itu. Nah, Kalau saat kongresnya masih ketua DPC, Pak? nah itu udah Masih ketua DPC. Dan terima juga. enggak. Kalau teman-teman Anda ketua DPC yang lain udah dengar itu terima. Nah itu saya nggak tahu tuh. Nggak tahu ya. Saya benar pernah dengar juga. Nggak ada dengar. Ada berapa DPC, Pak? Kaltim, Pak? Kaltim itu 14. 14. Nggak pernah. Itu siapa? Kalau di saat itu saat Anda ketua DPC, ketua DPD siapa? Pak Yusran Aspar. Yusran Aspar. Pernah nggak dikumpulkan sama Yusran Aspar? Ini kita mau kerja di kongres, kita mengarahkan Mohon maaf, jangan lain. Pak Ahmad Amin. ketua DPD-nya. Mohon maaf ya, sebelumnya Pak Yusran Aspar ya Pak Ahmad Amin. Dan kami pada saat kongres, apakah DPC ini sempat dikumpulkan oleh ketua DPD-nya? Enggak. Nggak ada Diumumkan arahan. saja bahwa ketua DPC diundang untuk datang menghadiri kongres di Bandung. Nggak ada diarahkan milih si A, milih Oh, enggak. Dakwa, milih Marsuki Ali atau Andi Melarangeng. Enggak. Kita kalau tim ini arahnya ke sini. Oh tidak. Nggak ada, Pak ya. Jadi kalau gitu Anda sama Ali Nurdin memang pertama kali ketemu pada saat dia mengajukan Iya, ngajukan permohonannya. permohonannya. Saat itu kepala dinas pertambangannya siapa namanya? Wijaya Rahman. Wijaya Rahman. Sudah kami periksa, Pak Wijaya Rahman. Ya. Nah, itu yang dia mengakui memberikan uang kepada kami. Pertanyaan kami, apakah untuk survei tadi itu? Kan gini, kita sebenarnya kan daftar dulu, kan? Iya. Dengan permohonan sudah ke Anda, ketemu langsung, kan diterima langsung. Nah, itu kapan mereka stop uang pertama kali itu? Wah, nggak ada urusan uang setoran. Kalau orang usaha mau daftar tuh nggak kayak stop uang. Nggak ada itu. Lumayan. Jadi orang kalau mengajukan IUP itu nggak ada uang pendaftaran, orang sekarang ngurus SIM aja pakai daftar, Pak. Kayak uang registrasi. Yang ada adalah kewajiban pengusaha ketika dia mendapatkan izin IUP itu, dia wajib membayar yang namanya keseriusan. Ada jaminan keseriusan. Tapi itu ke Kementerian SDM setelah mendapatkan IUP ya. Setelah pasti dapat Ya, IUP, Pak ya, ya. ya. Jadi pertanyaan kami pada awal itu. Tidak. Kita awal nih, orang kan kalau daftar untuk registrasi sekarang jangan untuk kuliah aja registrasi bayar. Ya, ya. Ini kan untuk dapatkan izin usaha tambang ini besar sekali ini kan. Oh iya ya, tidak. Begini Kak. Tidak ke kan udah one stop system Iya, iya. misalnya kartu satu ini Iya. daftar sana masukin pendaftarannya bayar uang registrasi sekian baru diproses baru misalnya untuk survei. Kalau gitu untuk survei ada uang itu nggak untuk operasional untuk survei? Survei tidak ada namanya survei. Tidak ada kegiatan survei. Itu kalau menurut Jerman itu uang untuk survei tadinya yang Ya mungkin ada persyaratan yang dia belum penuhi, dia belum bisa menentukan koordinat. Mungkin itu ya, saya tidak tahu. Kalau dia sudah punya koordinat, ngapain survei? Tinggal kita meneliti aja di koordinat yang diusulkan. Ini tidak cuma di apa enggak ini? Di kawasannya apa ini kawasan hutan terlarang apa enggak? Gitu saja. Jadi ini ada uang mengalir, uang yang disetorkan oleh si Lilur ini kepada si Wijaya Rahman itu yang katanya kata Wijaya itu 500 juta 100 juta. Nah itu menurut Nazarudin itu uang dari Nazarudin. Menurut Nazarudin sudah 3M dia gelontorkan untuk tambang sana itu yang dikelola oleh si Lilur tadi itu. Ya. Itu kaitannya kalau di dakwaan. Jadi kalau biaya survei itu kalau sudah tahu titik koordinat nggak perlu biaya survei itu. Tidak ada survei. Kalau tidak tahu Survei juga tidak merupakan kewenangan daripada tambang. ketambangan yang pertama tidak. Itu biasanya dia sendiri melakukan si pemohon itu. Misalnya dia Iya, meminta di tahu survei apanya Pak? Apa di survei? lokasinya. Dia kan lokasi nih, areal yang dia mohon nih. Misalnya titik koordinat, tentukan titik koordinat Ah, ya. iya, iya. Jadi itu guna survei. Itu nah, itulah yang dia lampirkan kartu permohonan. Kalau saat permohonan itu belum melampirkan titik koordinat, Ya wajibnya menyelesaikan dulu. survei.
survei. Apakah survei ini dilakukan oleh petugas dari staf Anda atau Enggak, mereka sendiri? enggak ada. Biasanya itu tidak ada itu. Tidak ada. Yang mereka sendiri yang melaksanakan. Dia mereka sendiri. Bukan dari dinas Oh, tidak. tambangan itu. Tidak. Nanti kalau sudah dapat titik koordinatnya, kalau nggak sesuai gimana, Pak? Nanti orang menentukan titik koordinatnya ini. Ya, kalau sudah di koordinat, nanti itu dibahas di tim. Tim itu bahas. Timnya apa lagi dibahas? Biasanya ini kawasan hutan. Ya kan pemohon itu belum tentu dia tahu bahwa ini kawasan taman nasional misalnya. Dia kadang-kadang nggak tahu. Dia hanya tentukan titik koordinat. Ini kawasan APL atau kawasan hutan dapat diproduksi atau hutan yang udah hutan produksi. Nah itu ya, tim yang mengevaluasi. Dari 10 usulan libur tadi itu 1 Anda izinkan, berikan izin. Keluar ya, itu mencukupi syarat untuk dikeluarkan. Yang nomor 540 yang tanggal 26 Maret 2010. Ya. Berarti itu sudah memenuhi semuanya tadi. Ya. Kalau sudah memenuhi semua itu tinggal eksplorasi gitu, Pak. Eksplorasi, tapi kalau dia di kawasan hutan, ya harus memohon dulu permohonan pinjam kawasan namanya. Walaupun sudah ada izin tadi. Walaupun sudah ada izin. Izin ini hanya sebagai dasar untuk permohonan pinjam kawasan. Tapi kalau dia sudah berada di kawasan APL, areal pengguna lainnya, itu tidak apa-apa, itu langsung bisa. Jadi Anda pastikan bahwa tadi Anda terangkan PT Arina Raja ini belum melakukan eksplorasi. Belum. Jadi kembali kepada kondisi saat kongres ya, Anda ketua DPC saat itu, apa melakukan pertemuan-pertemuan di tempatnya tenda, ada tenda kemenangannya dakwaan Anas? Enggak, saya nggak sempat, nggak ikut. Ikutnya saat pemilihan. Ikut pada saat deklarasi. Deklarasi, enggak di kongres nih. Kongres enggak. Ya, itu. Karena pada saat itu saya sudah ditunjuk sebagai pimpinan sidang, salah satu dari pimpinan sidang. Jadi sekali lagi nggak benar nih Pak ya, tentang Ya, yang betul. ini ya, di pertemuan 2010 awal 2010 ini yang di Hotel Sultan ini Ya nggak benar. nggak pernah ya. Ya.